berita terbaru hari ini. Akhirnya, Kuat Ma'ruf jujur. Ferdy Sambo terguncang hingga Bribka RR ungkap adegan Putri Chandrawati. Hingga saat ini, penyelidikan kasus tewasnya Brigadir J masih bergulir. Kini, misteri kasus Brigadir J mulai terungkap sedikit demi sedikit. Akhirnya, Om Kuat, salah satu tersangka, berkata jujur soal skenario Ferdy Sambo dalam kasus Brigadir J. Om Kuat atau Kuat Ma'ruf merupakan tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Om Kuat adalah sopir pribadi Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo. Saat peristiwa di Magelang dan Duren 3, disebut bahwa Kuat Ma'ruf berada di TKP. Kini, akhirnya, Om Kuat atau Kuat Ma'ruf berkata jujur soal skenario Ferdy Sambo, sang atasan. Polisi akhirnya menyampaikan hasil uji kebohongan atau lie detector terhadap 5 tersangka. Dari 5 orang tersangka yang menjalani pemeriksaan, 3 diantaranya memberikan keterangan secara jujur. Namun, 2 lainnya masih tidak diungkap oleh polisi. 3 orang yang disebut berkata jujur adalah tersangka Rikar Eliezer atau Barada E, Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Ketiganya menjalani pemeriksaan lie detector pada Senin 5 September 2022. Dikutip dari Vox Timor, Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum, Bareskrim Brigjen Andi Rian Jajadi, menyebutkan hasil pemeriksaan ketiganya tak menunjukkan indikasi penipuan atau no deception indicated. Barusan saya dapat hasil sementara uji poligraf terhadap RE, RR, dan KM. Hasilnya no deception indicated alias jujur, kata kepada wartawan. Sehari setelahnya, yakni pada Selasa 6 September 2022, giliran tersangka Putri Chandrawati dan saksi bernama Susi yang menjalani pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Namun, hasil pemeriksaannya tidak dibuka untuk publik dengan alasan demi keadilan atau pro justitia. Dikutip dari Uncle Wira, Ferdy Sambo sempat guncang bahkan sampai menangis saat Ferdy Sambo menangis setelah mendengar pengakuan istrinya dan juga harus memerintahkan eksekusi mati Brigadir J. Di rumah Saguling itu, Ferdy Sambo penuh kemarahan. Ferdy Sambo kemudian mengeluarkan perintah pada Bribka RR. Ferdy Sambo dalam keadaan penuh emosi memerintahkan Bribka RR menembak mati Brigadir J. Hal itu disampaikan Bribka RR melalui pengacaranya, Erman Umar. Melalui Erman Umar, Bribka RR mengatakan pertemuan di Saguling, Jakarta Selatan sangat cepat. Dari pertemuan itu ada keputusan untuk membunuh Brigadir J. Sebelum ada perintah tembak mati Brigadir J, Ferdy Sambo awalnya menanyakan soal peristiwa di Magelang pada Bribka RR. Kan di Saguling itu atau Bribka RR dipanggil Ferdy Sambo. Dia tanya, ada kejadian apa? Ada kejadian apa di Magelang? Kamu tahu nggak? Kata Erman mengulangi percakapan Ferdy Sambo dan Bribka RR di Saguling pada 8 Juli 2022. Kemudian, Bribka RR menjawab, tidak mengetahui apa yang terjadi di Magelang antara Brigadir J dan istri sang jenderal. Bribka RR kemudian melihat perangai Ferdy Sambo yang sangat marah, bahkan hingga menangis. Kepada Ferdy Sambo, Bribka RR menjawab apa yang dia lihat, yakni ketidaktahuan soal peristiwa yang dilaporkan Kuat Ma'ruf maupun Putri Chandrawati. Nggak tahu, kata Erman Umar menirukan jawaban dari Bribka RR pada Ferdy Sambo. Ferdy Sambo marah sambil mengatakan jika istrinya dilecehkan. Ini ibu dilecehkan,
pelecehan terhadap ibu, ucap Herman mengulangi perkataan Ferdi Sambo saat bertanya sambil marah pada Bribka RR. Dan itu sambil Ferdi Sambo nangis dan emosi, kata Herman Umar. Saya nggak tahu Pak, kata Herman mengulang perkataan Bribka RR. Pertanyaan, berani tidak tembak Brigadir Yosua dilontarkan Ferdi Sambo di rumah dinas Kadif Propam Polri di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan atau Jaksel. Hal itu diungkapkan pengacara Herman Umar atas kesaksian kliennya, Bribka RR. Peristiwa itu terjadi pada Jumat 8 Juli 2022. Bapak FS bertanya, berani tidak tembak Yosua? Kemudian saya jawab, saya tidak berani Pak, karena saya tidak kuat mentalnya, kata Herman menirukan pengakuan Bribka Riki. Lanjut Herman, sebelum ditanya soal kesanggupan menembak Brigadir J, Bribka RR ditanya soal insiden yang terjadi di rumah Sambo di Magelang. Bribka RR atau Riki Rizal mengaku tidak tahu soal peristiwa tersebut. FS menyampaikan kalau ibu PC dilecehkan oleh Yosua. FS sambil menangis dan emosi, ucap dia. Setelah itu, Bribka Riki diminta memanggil Barada Rikar Eliezer atau RE atau E. Bribka RR pun turun ke lantai 1 menggunakan lift dan menyampaikan ke Barada E untuk menghadap Irjen Sambo. Ia pun menjelaskan, kelima tersangka lalu berpindah dari rumah di Jalan Saguling ke rumah dinas Duren 3. Bribka RR mengatakan, dia diminta Kuat Ma'ruf menghampiri Brigadir Yosua yang sedang berada di taman samping. Mereka bertiga lalu menemui Ferdi Sambo di ruang tengah rumah dinas. Sudah ada Ferdi Sambo dan Barada E di ruang tengah tersebut. Kemudian, Bribka Riki hanya ingat mendengar Bapak FS mengucapkan jongkok. Tetapi Yosua tidak mau dan mundur sambil mengangkat kedua tangan di depan dada sambil berkata, ada apa ini?" tuturnya. Bribka Riki mengatakan Barada E lalu menembak ke arah dada Brigadir J menggunakan senjata miliknya. Brigadir J pun jatuh telungkup dekat tangga, tepatnya di depan kamar mandi. Bribka Riki sempat berjalan ke arah dapur karena mendengar Brigadir Romer memanggil lewat HT. Namun saat itu dia tak menemukan siapapun di ruang tengah, sehingga kembali ke ruang tengah. Herman mengatakan Bribka RR melihat kondisi Ferdi Sambo terguncang hingga menangis. Namun, tentang penglihatannya pada Ferdi Sambo saat itu, Bribka RR tidak mengetahui alasannya. "Saya melihat Bapak Ferdi Sambo memang guncang. Saya melihat Bapak menangis," kata Bribka RR. "Nggak biasa Ferdi Sambo begitu kan? Tapi saya nggak tahu kejadian di sana. Padahal saya ada di sana," kata Herman menirukan ucapan Bribka RR. Selain itu, kepada Riki, Kuat Ma'ruf menceritakan dirinya melihat Brigadir J di tangga dan langsung lari seketika dia ditegur. Kuat Ma'ruf lantas memerintahkan Susi untuk memeriksa kondisi Putri Chandrawati. Berdasarkan keterangan Riki, Om Kuat dan Susi mendapati Putri Chandrawati sudah dalam kondisi tergeletak di kamar mandi lantai 2. Bribka RR akhirnya melihat Yosua kembali hendak ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 untuk menjelaskan permasalahannya, namun dia dilarang Kuat. Lalu Yosua datang kembali hendak naik dan mau menjelaskan ke Kuat, tetapi Yosua menangis dan dihalangi Kuat menggunakan pisau, ujar Herman. Setelah itu, Bribka Riki juga melihat kondisi Putri atas permintaan Kuat. Saat itu, Bribka RR melihat Putri Chandrawati sudah berbaring di tempat tidur di dalam kamar lantai 2. Riki pun bertanya ke Putri Chandrawati mengenai peristiwa yang terjadi. Namun, Putri Chandrawati tidak menjawab pertanyaan tersebut dan menanyakan posisi Yosua di mana. Sebelum memanggil Yosua, Riki berinisiatif untuk mengamankan senjata
bersama Baradae yang berada di kamar ADC lantai 1. Senjata berupa senjata panjang dan senjata pendek itu langsung diamankan ke kamar anak Sambo di lantai 2. Bribka Riki takut apabila tidak diamankan akan digunakan Yosua karena sempat dihalangi Kuat menggunakan pisau, ujar Erman menuturkan pengakuan Riki. Barulah kemudian Riki turun dan mencari Yosua yang kemudian ditemukan sedang berada di depan rumah. Riki juga sempat bertanya ke Yosua tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Yosua mengaku tidak tahu alasan Kuat tiba-tiba marah kepadanya. Setelah itu, Riki membujuk Yosua untuk bertemu dengan Putri Chandrawati karena diminta langsung. Selang beberapa lama, Brigadir J akhirnya mau untuk bertemu Putri Chandrawati di kamar lantai 2. Sampai di kamar 2, Yosua duduk di bawah lantai dan Putri tiduran di kasur. Bribka Riki menunggu di luar kamar. Pembicaraan antara Yosua dan Putri Chandrawati tidak terdengar oleh Bribka Riki, imbuh Erman. Pertemuan Yosua dan Putri Chandrawati itu berlangsung selama kurang lebih 15 menit. Setelah Yosua keluar dari kamar, Riki sempat menanyakan kembali mengenai peristiwa yang terjadi. Namun, Yosua lagi-lagi tak memberikan penjelasan. Seusai kejadian itu, Yosua kemudian tidur satu kamar bersama Baradae, sedangkan Riki dan Kuat tidur di ruang tengah memakai kasur lipat. Di lain sisi, kini beredar isu SP3, laporan Putri Chandrawati soal pelecehan seksual yang dialaminya. Dalam SP3, laporan Putri Chandrawati juga mengungkapkan detail adegan kamar istri Ferdy Sambo itu dengan Brigadir J. Putri Chandrawati mengaku payudara, paha, hingga kemaluannya diraba Brigadir J. Bahkan, Putri Chandrawati dalam SP3 tersebut mengaku bahwa dirinya diancam Brigadir J. Brigadir J disebut meraba bagian intim Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo. SP3, laporan istri Ferdy Sambo itu dibongkar oleh Johnson Penjahitan. Johnson Penjahitan kembali membongkar SP3 laporan istri Ferdy Sambo hingga terjadi pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya Duren 3. Dalam kejadian di Magelang terdapat 5 orang yang terlibat, diantaranya Brigadir J, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Baradae, dan Susi. Komnas HAM secara terbuka menyebut mendiang Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J sempat menggendong Putri Chandrawati, yaitu istri Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian Djajadi, secara resmi menghentikan laporan dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati di Duren 3. Laporan tersebut dihentikan setelah Polri melakukan gelar perkara dan tidak menemukan bukti. Temuan Komnas HAM soal pelecehan seksual itu lalu mendapat tanggapan dari pihak Brigadir J. Sebagai pengacara dari keluarga Yosua, Johnson Penjahitan menyebut, saat pihaknya melapor ke Kabarskrim Polri, Ibu Putri sudah membuat laporan atas dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati di Duren 3 dan percobaan pembunuhan. Dan dengan tegas, Polri menyatakan tidak ada tindak pidananya, kata Penjahitan dalam acara di ILC. Anehnya, soal peristiwa di Magelang tidak ada laporan, tiba-tiba diungkapkan Komnas HAM. Gak ada pelaporan, tiba-tiba muncul. Jika dilihat dengan sungguh-sungguh, maka berkasnya hancur, tegas Penjahitan. Penjahitan membeberkan pihaknya berposisi sebagai pro justitia, tambah Penjahitan. Menurutnya, jika memang sungguh-sungguh, ya pro justitia. Walau mengelak bahwa itu peristiwa tanggal 7, tetapi harus melihat laporan Bu Putri, kata pengacara keluarga Brigadir J itu. Penjahitan mengaku sudah memiliki SP3 laporan Putri Chandrawati. Berikut isi SP3 laporan Putri Chandrawati yang dibacakan J. Penjahitan.
pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, sekitar pukul 17 di Komplek Duren 3. Bermula ketika korban sedang berada di dalam kamar, dalam posisi terbaring di tempat tidur. Tiba-tiba pelaku atau Brigadir J masuk dan langsung memegang paha, kemaluan, serta memegang payudara korban. Kemudian korban kaget dan langsung berteriak, "Tolong, tolong, tolong." Namun, pelaku langsung mengancam korban dengan cara menodong senjata api di kepala korban. Korban yang merasa ketakutan kembali berteriak dengan kalimat, "Tolong, tolong, tolong." Pelaku langsung keluar dari kamar korban. Akibatnya korban merasa ketakutan dan menceritakan kepada suami korban. Bagaimana menurut pendapat Anda?